Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ini menanggapi ya komentar saudara kita ya. Salam Rahayu, saya janda anak 3, umur 43 tahun. Saya baru pijat saya mau tanya bagaimana menghilangkan rasa takut pada saat sendirian dalam wiritan. Ya ini harus dibiasakan ya. Memang ketika kita ini zikir ya, zikir, wirid, apalagi lebih dari 1000 kali gitu ya, itu pada dasarnya kita masuk alam frekuensi ya, alam energi ya, sehingga kita ini akan bergesekan dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar Anda. Tapi jangan takut ya, ketika Anda dalam rangka zikir, wirid itu makhluk halus itu kita bisa melihat gitu ya, tapi makhluk itu tidak akan berani ya mengganggu kita, ini tidak akan berani ya. Nah pertanyaannya, bagaimana melawan rasa takut itu gitu loh ya. Ini kan seperti itu ya pertanyaannya. Bagaimana melawan rasa takut itu? Ya dengan takut itu sendiri. Artinya biasakan saja. Abaikan saja. Atau Anda bisa katakanlah pakai lampu ya, kasih lampu yang terang gitu loh. Ya, kasih lampu yang terang. Ya, supaya makhluk halus itu kalau ada lampu yang terang itu kan ya enggak muncul gitu loh ya. Sebenarnya ya enggak seperti itu ya. Pada dasarnya ketika kita bisa melihat makhluk halus, berarti kita berada di frekuensi energi. Ketika kita melihat dengan mata telanjang kita, berarti kita ketempelan. Ya. Jadi pada dasarnya kalau alam-alam semacam ini kita melihat dengan mata kita ya tidak kelihatan. Tapi ketika kita menggunakan frekuensi energi, ya frekuensi batin kita kelihatan. Kalau Anda bisa melihat dengan mata telanjang ini terus kelihatan, berarti ketempelan. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Kenapa kok Anda sudah merasa bahwasannya itu ada muncul ketakutan gitu ya? Anda merasa ketakutan itu kenapa? Ada faktor apa? Ya. Sehingga Anda itu muncul ketakutan di dalam diri Anda. Apa yang membuat Anda takut? Ini harus dievaluasi. Apa yang membuat Anda takut itu ya? Yang membuat Anda takut ya, ketemu dengan makhluk halus itu apa? Ketika Anda zikir ya, mungkin bayangan-bayangan sebenarnya bukan itu ya. Munculnya ketakutan-ketakutan ini karena sukma Anda lemah. Ya, energi batin Anda lemah. Itu terus ditingkatkan saja. Sering-sering puasa. Ya, sehingga makhluk halus itu tidak akan mendekat dengan diri Anda ya. Kalaupun Anda kelihatan, Anda tidak akan takut itu ya. Kenapa? Sudah terbiasa melatih. Ya, orang yang puasa ini kan ngempet ya, melatih, menahan diri. Ya. Saya pernah mengalami yang Anda alami itu ya. Perkiraan tahun 2000 berapa itu? 2006 ya, sampai 2011. Ketakutan-ketakutan yang saya alami itu seperti yang Anda alami. Ya, sampai saya itu bingung ya, karena audit ya, kemana-mana itu tidak bisa tidur teman-teman ya. Kenapa? Karena di suatu tempat yang saya kunjungi itu selalu ada makhluk halusnya. Ya. Akhirnya muncul ketakutan-ketakutan itu. Ya. Dan terakhir ya, ketakutan itu hilang karena saya terkena gangguan sihir. Gitu. Ya, bagaimana tidak hilang kalau setiap hari itu muncul penampakan makhluk halus itu muncul setiap hari di depan saya gitu. Hampir setiap hari, setiap waktu ya, sampai saya itu bosan ya. Nah dari situ bisa disimpulkan bahwasanya ketika kita ini merasa takut, lawan ketakutan itu dengan yang membuat Anda takut ya. Jadi kalau misalkan Anda pikir terus Anda takut ya dikir wae terus no ya. Nanti lama kelamaan ya terbiasa ya. Sama halnya dengan malu ya. Misalkan saya mau jualan ya, ya. Saya mau jualan katakanlah cilok ya, cilok misalkan, bawa motor. Pertama kali pasti malu
Tapi ketika kamu biasakan, sudah malunya hilang. Ketakutan juga sama seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman jemaat wakil, apa yang membuat Anda takut? Yang membuat Anda ragu-ragu? Ya lawan ya. Lawan ragu-ragu itu, lawan ketakutan itu ya. Dengan sebuah tindakan yang nyata. Itu yang harus Anda lakukan ya. Sampai hilang ketakutan itu. Oh ya, ya. Saya dulu seperti itu ya. Dikit-dikit penampakan sampai saya ini tidak bisa tidur, bingung mau tidur gitu. Ya, tapi ya lama kelamaan karena saya ingin sembuh, akhirnya terbiasa, akhirnya rasa takut itu hilang. Tak boleh. Misalkan ada penampakan, ya tak boleh penampakannya. Mana penampakannya? Ya. Akhirnya lambat laun hanya merinding ya, merinding saja. Berarti jauh ya, jaraknya jauh. Hanya merinding saja, merinding itu sudah kerasa ya, gak usah kakan macam, nggak usah kakan macam ya. Ya. Kalau mau menunjukkan diri ya silakan tunjukkan diri. Wis malah tak tantang ya. Dulu itu seperti itu ya. Karena kok saking pegel kemana saya melangkah itu selalu ada penampakan ya. Itu enggak lama, enggak sedikit ya teman-teman, hampir 5 tahun loh itu loh. Ya, jadi setiap kota ke kota itu harus beda-beda, enggak ngikut itu, enggak, beda-beda ya. Tapi seiring waktu saya beranikan diri ya. Karena kena sihir tadi, pengen sembuh. Soalnya itu pikir itu muncul pocongan, muncul kuntilanak, muncul wewe gombel, mau macam-macam ya. Tidak hanya zikir saja, mau tidur juga muncul semua macam-macam. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya ya udah takut itu ya. Atau Anda tanya supir ambulan itu, kenapa kok Anda ini katakanlah kuat dari supir ambulan? Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada jalan lain gitu ya. Buat kondisi Anda seperti itu. Kalau Anda tidak melawan, Anda yang akan sengsara. Kalau Anda tidak melawan, Anda yang akan gagal. Jadi tumbuhkan motivasi di dalam diri Anda seperti itu. Sampai keberanian itu muncul. Ketika keberanian itu muncul, maka makhluk-makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda ya, itu biasanya makhluk halus di dalam tubuh kita ya, tidak ada di sekitar kita ya. Contoh misalkan ya, saya zikir subhanallah subhanallah subhanallah, di dalam tubuh saya ada makhluk halus, akan muncul makhluk halus itu ya, kasih penampakan gitu, supaya saya menghentikan wirid saya. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya ketika Anda terkena gangguan-gangguan semacam itu, lanjutkan. Kan positif toh, lanjutkan sampai gangguan itu hilang. Caranya seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.